ketika kita cangkul dan dalam mencangkul tanah yang kering dan lengket. Halo teman-teman, hari ini saya akan melakukan tindakan untuk menggemburkan tanah yang super lengket dan jika musim kemarau super kering. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkebun sementara tanahnya super lengket, super kering, jangan berkecil hati teman-teman. Tanah itu bisa digemburkan dengan tindakan-tindakan tertentu teman-teman. Tonton sampai selesai video ini dan saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggemburkan tanah teman-teman. Langkah pertama adalah mencangkul-cangkul tanah teman-teman, seperti ini. Jika fisik teman-teman belum siap untuk mencangkul sedalam ini, ya, maka teman-teman bisa mencangkul tidak terlalu dalam saja. Yang penting ada ruang supaya air masuk teman-teman. Jadi langkah pertama, cangkul-cangkul tanah teman-teman. Dan dalam mencangkul tanah yang kering dan lengket, saya sarankan teman-teman menggunakan pertama cangkul yang tajam. Jadi alatnya juga harus mantap teman-teman, gagangnya yang kuat ya. Ini gagang cangkulnya yang kuat, karena tanah yang lengket ini ketika kita cangkul teman-teman, ketika kita cangkul, maka biasanya ketika kita tarik lagi cangkul ini, tanahnya akan nempel di atas teman-teman. Dan kita akan menggerak-gerakkan seperti ini. Itu sangat memakan energi teman-teman. Dan jika tidak kuat gagangnya, ketika tanah ini, ketika cangkul ini menempel seperti ini ke tanah, dan kita tarik ini susah, kalau gagangnya tidak kuat maka akan copot teman-teman. Maka pastikan alatnya kuat. Yang kedua, bisa ketika kita mencangkul tanah yang masih kering atau lengket, kita menyediakan air di ember teman-teman. Jadi setelah cangkul ini mulai lengket, kita celupkan cangkul ini ke ember, kemudian kita cangkul lagi. Begitu teman-teman, supaya tanah yang nempel di cangkul ini bisa jatuh teman-teman. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Sekarang langkah yang kedua teman-teman. Inilah air ajaib, ramuan ajaib ini bisa menggemburkan tanah teman-teman. Ramuan apa ini? Ini adalah air yang dicampur dengan kotoran hewan, yaitu kotoran domba, kemudian akar-akar rumput teman-teman. Lalu dicampur dengan M4 dan gula merah secukupnya teman-teman. Sebetulnya M4 dan gula itu tidak wajib teman-teman ya, tapi itu untuk mempercepat saja pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri ya. Maaf, bakteri maksudnya, bakteri di dalam air atau pupuk organik cair ini. Gimana cara pemakaiannya? Cara pemakaiannya adalah tuangkan secukupnya 1 gelas atau 2 gelas pupuk organik cair ini yang sudah terfermentasi selama beberapa minggu ke dalam alat siram. Saya akan menyiramkannya ke tanah ini teman-teman. Ini sebagai contoh yang sini dulu teman-teman ya. Dan saya akan lakukan itu di semua bagian lahan yang sudah dicangkul. Langkah yang ketiga adalah, nah inilah bahan yang ajaib juga teman-teman. Ini adalah potongan daun, potongan rumput ya. Saya udah kumpulkan potongan rumput ini dan potongan daun yang berserakan. Ya, ini banyak sekali bahannya teman-teman. Kemudian nanti saya akan tabur ini ke atas tanah yang tadi sudah saya siram dengan pupuk organik cair teman-teman. Seperti ini aja teman-teman. Sebetulnya lebih bagus itu tertutup rapat ya. Jadi tanahnya itu betul-betul tertutup oleh potongan rumput ini teman-teman. Karena jika tidak tertutup, kemungkinan besar akan muncul gulma baru dari tanah yang tadi. Jadi teman-teman harus betul-betul menutupnya. Seperti ini teman-teman. Oke. Seperti inilah teman-teman penampakannya ketika tanah yang tadi sudah dicangkul, yang kemudian disiram oleh pupuk organik cair, dan kemudian ditutup oleh potongan-potongan rumput teman-teman. Sekarang kita masuk ke langkah keempat. Belum selesai ya teman-teman. Ini adalah langkah keempat.
Langkah keempat adalah menyiram kembali potongan-potongan daun ini dengan pupuk organik cair yang sudah terfermentasi, teman-teman ya. Baik, kita siram lagi ya. Nah, itulah teman-teman cara menggemburkan tanah yang lengket dan keras ya. Jadi ada 4 tahapan, dan seharusnya yang lebih baik setelah tahap 4 ini, biarkan daun-daun yang di atas tanah lengket ini tetap lembab, bisa ditutup kalau memungkinkan, atau disiram secara teratur. Intinya tidak boleh terlalu kering atau tidak boleh terlalu banyak terkena sinar matahari secara langsung, teman-teman. Jadi mudah-mudahan tips ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman dan menginspirasi teman-teman untuk terus berkebun meskipun dihadapkan pada lahan yang lengket dan keras ya, teman-teman. Dan jika teman-teman punya pengalaman yang lain atau punya ilmu yang bermanfaat, silahkan di-sharingkan saja di kolom komentar, karena saya sampai saat ini pun masih dalam tahap belajar, teman-teman. Jumpa lagi di video selanjutnya. Oh ya, yang belum like, subscribe, dan komen, silakan komentarnya, sharingnya, subscribe, dan like-nya. Terima kasih teman-teman.